Halo, perkenalkan nama saya Krisnanda Putra dengan NIM 672020-100. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari TAS Jarkom Asisten Dosen. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung masuk saja ke TXT-nya. Ini adalah soal yang diberikan oleh asisten. Kita diberi 4 jaringan, yaitu lantai 1, lantai 2, 3, dan 4. Lantai 1 memiliki 100 host, lantai 2 20 host, lantai 3 50 host, dan lantai 4 60 host. Ada 4 router dan 4 switch. Masing-masing lantai dikasih 5 klien. IP awal 192.168.xx.0. XX diganti 2 digit NIM terakhir. Karena NIM saya 672020-100, maka IP awalnya menjadi 192.168.10.0. Antar gedung masing-masing 2 host. Untuk DHCP lantai 2, 3, dan 4 masing-masing 1 server. 1 server di lantai 1 untuk DHCP dan DNS, kemudian tiap lantai bisa terhubung dengan server DNS. DNS harus bisa diakses semua lantai. Semua klien menggunakan DHCP dengan menggunakan nama dominan tasjarkom.com. Lalu ini IP awal saya 192.168.10.0. Ini kita mulai saja dari host yang paling besar, yaitu lantai 1 dengan 100 host. Kita kerjakan sesuai dengan yang sudah kita kerjakan di tugas yang lalu-lalu. Ini dengan network ID 192.168.10.0, range 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126 dengan broadcast 192.168.10.127. Lalu yang selanjutnya lantai 4. Kenapa lantai 4? Karena lantai 4 memiliki 60 host dan lantai 2 memiliki 20 host, lantai 3 memiliki 50 host. Kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lantai 4 60 host. Sama, kita kerjakan sesuai tugas-tugas yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh asisten dosen kepada saya. Dengan hasil network ID 192.168.10.128, lalu dengan range 192.168.10.129 sampai 192.168.10.190, lalu broadcast 192.168.10.191. Lalu yang selanjutnya lantai 3 dengan 50 host dengan network ID 192.168.10.192 dengan range 192.168.10.193 sampai 192.168.10.254 dengan broadcast 192.168.10.255. Lalu yang terakhir lantai 2. Kenapa lantai 2? Karena lantai 2 memiliki host yang terkecil dari lantai-lantai sebelumnya dengan host 20 dengan network ID 192.168.11.0, lalu dengan range 192.168.11.1 sampai 192.168.11.30 dengan broadcast 192.168.11.31. Lalu yang selanjutnya kita mencari lantai 1 ke lantai 2 dengan 2 host. Sama, kita kerjakan sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diberikan asisten dosen sebelumnya. Dengan hasil network ID 192.168.11.32, lalu dengan range 192.168.11.32
192.33 lalu sampai 192.168.11.34 dengan broadcast 192.168.11.35. Yang selanjutnya lantai 2 ke lantai 4 dengan 2 host dengan hasil network ID 192.168.11.36 lalu dengan range 192.168.11.37 sampai 192.168.11.38 dengan broadcast 192.168.11.39. Lalu lantai 4 ke lantai 3 dengan 2 host sama, network ID-nya 192.168.11.40 dengan range 192.168.11.41 sampai 192.168.11.42 dengan broadcast 192.168.11.43. Dan yang terakhir mencari lantai 3 ke lantai 1 dengan 2 host dengan network ID 192.168.11.44 dan range 192.168.11.45 sampai 192.168.11.46 dengan broadcast 192.168.11.47. Lalu kita langsung saja menuju ke Cisco paket tracernya. Ini adalah hasil dari Cisco saya. Kita di sini disuruh samakan seperti yang sudah diberikan oleh asisten dosen di Google Classroom. Lalu yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke router yang pertama. Kita zoom in, kita off kan, lalu kita masukkan HWIC strip 2T ke sini, lalu kita on kan lagi. Lakukan ke semua router di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Lalu yang selanjutnya kita mengisi ini terlebih dahulu. Server kita mengisi DHCP nya. Di DHCP kita menulis 192.168.10.1. Sebelumnya kita masuk ke desktop terlebih dahulu, kita masuk IP configuration, lalu kita masukkan static 192.168.10.2. Kenapa IP-nya seperti itu? Karena di sini bisa dilihat, di sini kita menggunakan range 192.168.10.1 dipindahkan ke sini lalu ditambahkan 1, lalu menggunakan subnet mask sama seperti yang ada di sini dengan default gate sama seperti range yang pertama yang awal. Lalu tadi kita ke DHCP kita kasih default gateway yaitu range yang awal dari lantai 1 ini. Kita taruh di sini, lalu DNS server sama tapi ditambah 1 dan start IP address kita bebas mau isi 3 sampai 126 bebas. Lalu kita add dan kita on kan. Itu lakukan sama di 4 lantai, server 4 lantai kita lakukan sama. Contohnya di lantai 2 ini. Sebelumnya
Sebelumnya kita masuk ke klien dulu. Kita menggunakan PC kita masuk ke Oke, sebelum ke DHCP kan ini di statik kan ini kosong semua. Kita klik DHCP agar sama di yang sudah kita isi di server ini, maka akan muncul seperti ini. Lakukan ke semua klien, kelima-limanya. Jika sudah, lakukan sama di lantai yang berbeda. Ini kita buka desktop, lalu statiknya samakan seperti yang ada di sini, lantai 2 ini, dan kliennya kita DHCP kan kelima-limanya, samakan ke semua. Lalu jika sudah semua, kita akan menyambungkan lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4, lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 4, lantai 4 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 1. Dengan cara kita masuk ke router, lalu masuk ke serial 0/1/0. Di sini kita isi IP address-nya, kita isi di range yang lantai 1 ke lantai 2 yang awal. Kita isi ini, lalu samakan ininya, subnet max-nya samakan di sini 252, di sini 252. Lalu jika sudah, kita cek. Ini sukses, bisa dilihat. Di sini saya lupa, di sini saya di yang lantai 2 sama, namun ini ditulis range yang akhir 192.168.11.34 ini. Subnet masknya sama. Lalu jika sudah, kita cek tadi akses 2 ke 4. Jadi di sini tadi kan ini serial 0/1/0 kan ini diisi yang lantai 1 ke lantai 2, maka kita ditulis yang serial selanjutnya. Ini lantai 2 ke lantai 4. Jadi kita tadi yang ini lantai 2 ke lantai 4, kita kasih range awal ini di sini, lalu kita masuk ke range yang ke router yang ke 4. Di sini kita masukkan range yang range akhirnya ini di sini, di yang B, karena apa yang di B, karena yang pertama ini untuk yang 4 ke 3, karena 4 bilangan pertama kita sebutkan sebelum 3, kita masukkan di sini. Ini yang tadi lantai 2 ke 4 range akhirnya kita tulis di sini, samakan. Lalu kita masuk yang lantai 4 ke 3, ini range awalnya kita tulis di sini, dan router lantai 3 kita masukkan di yang B. Kenapa di B? Sama seperti tadi, yang ini digunakan untuk lantai 3 ke lantai 1, jadi kita gunakan ini. Karena jika kita salah memasukkan serialnya, kita tidak bisa mengirim file
ke router lainnya. Sebagai contoh ini sudah selesai dan sukses. Lalu kita tadi ke router ketiga, router lantai 3 ke lantai 1. Kita masukkan ini lantai 3, range awal ini kita taruh di sini, samakan subnet masknya, kita samakan di sini, dan kita masuk ke router lantai 1, kita taruh di sini. Ini range akhir. Jika sudah, maka semua akan sukses jika dicek untuk mengirim file antar lantai. Sukses, 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 sukses. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk DHCP di ini server. Kita masuk ke DHCP, maksud saya DHCP. Lalu kita masuk ke statik. Sebelumnya kita masuk statik untuk menyambungkan antara semua ini klien ini ke agar klien lantai 1 bisa ke router lantai 2 dengan cara seperti ini. Kita masukkan router lantai 2 network ID lantai 2 maksud saya. Network ID lantai 2 ini taruh di sini, lalu masknya, network masknya, subnet masknya ini dengan next hubnya kita ini karena 1 ke 2 jadi kita tambah 1, lalu kalau 1 ke 3 kita kurang 1. Jika sudah semua kita lakukan seperti tadi, maka bisa kita cek klien lantai 1 ke router lantai 2, maka akan sukses seperti ini. Lantai 2 ke router lantai 4 sukses. Router lantai 4 klien lantai 4 ke router lantai 3, kita lihat sukses. Lalu klien lantai 3 ke router lantai 1, sukses. Lalu selanjutnya kita masuk ke server, lalu ke ini DNS, kita tulis namenya seperti yang ada di Google Classroom. Kita tulis task.jarcom.com, lalu dengan address ini 192.168.10.2. Kenapa 2? Karena ditambah 2 seperti yang ada di Google Classroom yang disuruh oleh asisten dosen. Jika sudah kita add, lalu kita on kan DNS-nya. Untuk mengeceknya kita bisa masuk ke klien, kita buka web browser, lalu kita tulis task.jarcom.com, kita go. Maka jika sudah bisa, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita lakukan ke semua lantai sama seperti itu tadi. Jika sudah, maka tugas sudah selesai. Tugas yang sudah diberikan oleh asisten dosen sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.